Kehadiran pemain berstatus warisan dalam skuad Harimau Melaya tidak wajar dijadikan polemik. Pemain berdarah warisan merupakan individu memiliki pertalian darah dengan rakyat Malaysia yang melayakkan mereka menyarung jersey kebangsaan. Jadi kalau pemain warisan boleh memperkasakan permainan pasukan kebangsaan, saya rasa tak ada salah. Dan mereka juga rakyat Malaysia. Jadi kita mesti bagi sokongan kepada mereka. Dan ini yang kita perjuangkan di parlimen baru-baru ini untuk pindaan perlembagaan persekutuan untuk membolehkan wanita Malaysia yang melahirkan anak di luar negara itu diberikan kenegaraan juga kerana itu adalah anak Malaysia. Dituduh curangi naturalisasi. Presiden PSSI-nya Malaysia murka sebut Indonesia, Vietnam dan Thailand iri. Malaysia serius ingin kalahkan Vietnam, jadi banyak menaturalisasi pemain ya guys. Karena mereka akan ketemu juara Piala AFF yaitu Vietnam yang lagi tangguh-tangguhnya. Tidak semulus seperti King Indo, program kilat naturalisasi dari Malaysia dikecam buset dah guys. Kalau misalkan benar-benar guys ya tidak bisa membuktikan guys ya di mana data sahnya gitu ya dari pemain-pemain keturunan mereka guys, otomatis nantinya guys ya Malaysia akan di-ban FIFA seperti Timor Leste buset dah. Bahkan guys ya pengacara sendiri guys ya, pengacara dari Malaysia ini mendesak FAM gitu ya untuk transparan terkait naturalisasi ini buset dah. Federasi Sepak Bola Malaysia kembali menjadi sorotan setelah diduga melakukan segala cara untuk memperkuat skuad Harimau Malaya jelang laga penentuan kontra Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. FAM dituding memanipulasi data keturunan pemain warisan demi mempercepat proses naturalisasi. Laga hidup mati menjadi krusial bagi Malaysia yang kini tengah bersaing ketat dengan Vietnam untuk merebut satu tempat ke putaran final. Demi memperkuat lini tengah dan lini depan, FAM disebut-sebut telah mengajukan proses naturalisasi kilat terhadap dua pemain berdarah Malaysia yang lahir dan besar di Eropah. Namun, proses tersebut memicu kontroversi. Beberapa pihak menuduh FAM mengakali dokumen asal-usul pemain warisan agar lolos verifikasi AFC. Bahkan, muncul laporan bahwa salah satu pemain yang diajukan belum memiliki bukti kuat keterkaitan dengan Malaysia. Selain pengakuan sepihak dari pihak keluarga, ini bukan soal memperkuat tim lagi, tapi soal integritas. Kami menuntut FAM bersikap transparan dan tidak mengorbankan aturan demi hasil jangka pendek, ujar seorang pengamat sepak bola Malaysia. FAM sendiri membantah tudingan kecurangan tersebut. Dalam pernyataan resminya, mereka menyatakan bahwa seluruh proses naturalisasi sudah sesuai prosedur dan melalui jalur resmi, termasuk verifikasi data keturunan oleh instansi terkait. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik bagi tim nasional. Pemain-pemain ini memang memiliki darah Malaysia dan layak membela negara ini, ujarnya. Sementara itu, kubu Vietnam menanggapi dengan nada sinis. Salah satu staf pelatih Vietnam menyebut Malaysia terlihat panik menjelang laga penting ini dan menilai langkah FAM mencerminkan tekanan yang dirasakan tim Harimau Malaya. Laga antara Malaysia dan Vietnam akan digelar pada 10 Juni 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Hanya kemenangan yang bisa menjamin salah satu dari dua tim ini lolos ke Piala Asia. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Sheikh Yazid Sheikh Omar buka suara soal isu naturalisasi palsu Harimau Malaya. Malaysia tengah menjadi sorotan sejumlah negara Asia Tenggara karena kebijakan naturalisasi pemain saat ini. Banyak yang menuduh Malaysia telah melakukan kejadian dengan naturalisasi pemain palsu asal Eropa dan Amerika Latin. Para pemain tersebut tiba-tiba muncul saat Malaysia ditampilkan kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia total kedatangan 7 pemain naturalisasi dalam 2 bulan terakhir, berasal dari Spanyol, Brasil dan Argentina. Di antaranya Imanol Machuca dan Rodrigo Holgado dari Argentina, Joao Figueiredo dari Brasil dan John Irazabal dari Spanyol. Keempat pemain ini segera bergabung dengan timnas Malaysia setelah proses naturalisasi kilat yang dilakukan federasi pada Juni 2025. Sebelumnya,
Malaysia juga telah menaturalisasi Facundo Garces pada Mei 2025 dan Hector Havel serta Gabriel Palmero pada Maret 2025. Fenomena naturalisasi Malaysia ini menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya soal asal-usul para pemain. Tak hanya dari Indonesia, masyarakat Vietnam dan Thailand pun menilai hal yang sama. Bahkan karena banyaknya pihak yang meragukan, muncul petisi yang ditujukan kepada FIFA untuk melakukan penyelidikan. FIFA diminta untuk menyelidiki apakah Malaysia telah melakukan kondisi dalam naturalisasi para pemain tersebut atau tidak. Situasi ini tengah jadi sorotan tajam di negeri jiran. Presiden PSSI-nya Malaysia pun sampai geram hingga memberikan komentar menohok. Presiden FAM Syed Yazid Syed Omar menyebut pihak-pihak yang menuduh Malaysia melakukan kejadian hanya orang-orang yang iri, khususnya iri melihat revolusi yang sedang terjadi di sepak bola Malaysia saat ini. Kita tidak perlu peduli dengan tuduhan dari luar, kata Syed Yazid Syed Omar. Mungkin mereka iri dengan revolusi yang terjadi di sepak bola Malaysia. Saya percaya pada FA Malaysia. Mereka melakukan penelitian menyeluruh sebelum menaturalisasi pemain-pemain ini. Syed Yazid Syed Omar sama sekali tidak meragukan kinerja bos Johor Darul Taskim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Tunku Ismail merupakan inisiator pencarian pemain keturunan Malaysia yang berada di luar negeri. Syed Yazid Syed Omar sama sekali tidak meragukan kinerja bos Johor Darul Taskim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Tunku Ismail merupakan inisiator pencarian pemain keturunan Malaysia yang berada di luar negeri. Semua orang tahu bahwa Tunku Ismail memiliki hubungan dekat dengan banyak negara sepak bola di dunia. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, tutupnya.